Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami biosintesis asam amino. Selanjutnya adalah materi singkat. Biosintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa prekursor sederhana di dalam sel. Pada tumbuhan dan mikroorganisme, asam amino disintesis dari kerangka karbon hasil metabolisme seperti glikolisis, siklus asam sitrat, dan jalur pentasa fosfat, yang kemudian menerima gugus amino melalui reaksi aminasi atau transaminasi. Sumber nitrogen umumnya berasal dari nitrat atau amonium yang direduksi menjadi amonia, lalu diikat dalam molekul seperti glutamat dan glutamin sebagai donor gugus dari NH2 untuk pembentukan asam amino lain. Pada hewan dan manusia, hanya asam amino non-esensial yang dapat disintesis melalui reaksi transaminasi di hati, sedangkan asam amino esensial harus diperoleh dari makanan karena tidak memiliki jalur enzimatik untuk mensintesisnya. Pada hewan, molekul asam amino non-esensial atau NAA merupakan turunan dari beberapa molekul prekursor utama metabolisme, seperti gliserat 3-fosfat, pirufat, alpha-ketoglutarat, dan oksaloasetat atau OAA. Tirosin yang disintesis dari fenilalanin atau asam amino esensial merupakan pengecualian berdasarkan kesamaan jalur sintetiknya. Asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga biosintetik, yaitu keluarga glutamat, serin, aspartat, pirufat, aromatik, dan juga histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor yang sama. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara metabolisme asam amino dengan jalur metabolisme pusat seperti glikolisis dan siklus asam sitrat. Pada keluarga glutamat, misalnya, termasuk glutamin, prolin, dan juga arginin. Alpha-ketoglutarat dapat diubah menjadi glutamat melalui proses aminasi reduktif maupun melalui reaksi transaminasi yang melibatkan berbagai asam amino lainnya. Meskipun mekanisme reaksi dalam sintesis glutamat dapat bervariasi tergantung jenis sel dan kondisi metabolik, reaksi transaminasi berperan penting dalam pembentukan sebagian besar glutamat pada sel eukariotik. Secara umum, perantara dalam jalur metabolisme, pusat menyediakan kerangka karbon yang diperlukan untuk sintesis setiap asam amino. Jumlah reaksi pada tiap jalur biosintesis berbeda-beda, tergantung kompleksitas pembentukannya. Pada mamalia, asam amino non-esensial ditandai karena dapat disintesis sendiri. Sedangkan asam amino esensial harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi yang kompleks untuk mensintesisnya. Organisme hidup memiliki kapasitas yang berbeda dalam mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Tanaman dan banyak organisme mampu menghasilkan seluruh asam amino dari prekursor yang tersedia. Sebaliknya, hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari kebutuhan asam aminonya, sehingga sisanya harus diperoleh dari lingkungan atau makanan. Selanjutnya adalah biosintesis nukleotida purin. Selain asam amino, sel juga melakukan biosintesis nukleotida sebagai komponen penyusun asam nukleat atau DNA dan juga RNA. Pada jalur purin, proses biosintesis dimulai dari pembentukan 5-fosforilbosil 1-pirofosfat yang berasal dari ribosa 5-fosfat, suatu produk jalur pentasa fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim PRPP sintetase dengan menggunakan ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya, cincin purin tidak dibentuk secara terpisah, melainkan dirakit secara bertahap langsung pada kerangka ribosa dari PRPP. Selanjutnya, atom-atom penyusun cincin purin berasal dari beberapa donor, yaitu glisin, glutamin, aspartat, karbon dioksida, dan juga unit satu karbon dari N10 formyl tetrahidrofolat. Nah, proses ini menghasilkan inosin monofosfat atau IMP sebagai nukleotida purin pertama yang terbentuk. IMP kemudian menjadi titik percabangan untuk pembentukan adenosin monofosfat atau AMP dan guanosin monofosfat atau GMP. Jalur ini dikontrol secara ketat melalui mekanisme regulasi umpan balik atau
feedback inhibition, di mana kelebihan AMP atau GMP akan menghambat tahap awal sintesis purin untuk menjaga keseimbangan nukleotida dalam sel. Secara keseluruhan, biosintesis asam amino dan nukleotida purin menunjukkan keterkaitan erat dengan metabolisme pusat sel. Keduanya memanfaatkan prekursor yang sama dari jalur glikolisis siklus asam sitrat dan jalur pentosal fosfat. Hal ini menegaskan bahwa seluruh proses metabolisme dalam sel saling terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan keberlangsungan fungsi biologis organisme. Selanjutnya adalah pembahasan singkat. Secara kimia, biosintesis asam amino melibatkan integrasi metabolisme karbon dan juga nitrogen. Kerangka karbon berasal dari senyawa antara metabolik, misalnya pirufat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Sedangkan gugus amino ditambahkan melalui enzim aminotransferase. Reaksi ini bersifat reversibel dan memerlukan kofaktor seperti piridoksal fosfat atau PLP. Selanjutnya, pada kondisi kelebihan asam amino, tubuh dapat melakukan deaminasi untuk menghilangkan gugus amino dan memanfaatkan rangka karbonnya sebagai sumber energi. Dengan demikian, keseimbangan antara sintesis penggunaan dan degradasi asam amino sangat penting dalam menjaga homeostasis. Selanjutnya adalah kesimpulan. Biosintesis asam amino merupakan proses metabolik penting yang memungkinkan sel membentuk molekul penyusun protein dari prekursor sederhana. Tumbuhan dan mikroorganisme mampu mensintesis seluruh asam amino, sedangkan manusia hanya dapat membentuk asam amino non-esensial dan bergantung pada asupan makanan untuk asam amino esensial. Proses ini melibatkan reaksi aminasi dan transaminasi yang menghubungkan metabolisme karbon dan nitrogen dalam sel. Baiklah, sekian